pada waktu tertentu yang AI hasilnya lebih bagus daripada Oh iya. dia. Halo guys, kenalin, namaku Herwin, saya dan teman saya Doni. Nama saya Doni. Saya seorang financial planner. Ya, hari ini mau ngomongin apa Don? Kita mau ngomongin investment, Win. Investment. Nah, Bahasa Indonesia-nya investasi. investasi. Kenapa nih investasi? Kenapa? Ini dari pengalamanku kemarin. Jadi ada klien yang tanya, kira-kira kalau investasi itu mesti harus belajar nggak sih? Oke. Jadi dia itu pengen investasi tapi dia pengen jalan simpelnya. Karena backgroundnya kan kebetulan memang bukan ekonomi. Bukan ekonomi, jadi dia pengen tahu. Don, kalau seandainya gue mau investasi, itu gue mesti tahu ilmunya nggak sih? Mesti belajar lebih dalam nggak sih? Nah, sebenarnya itu ini kayak masak, kayak renang. Jadi kalau nggak tahu ilmunya, ya bisa-bisa aja. Bisa. Mungkin dia akan lebih cuman dia akan lebih sering menghadapi banyak masalah ketika proses misal berenang, mungkin dia akan kesulitan. Yes. Atau mungkin memasak, mungkin untuk mendapatkan rasa yang enak dia akan mendapatkan waktu yang lebih lama. Terus juga masak kan juga ada skalanya kan, cuma masuk 1 porsi 2 porsi oke. Ya, kalau udah betul, produce banyak, tamunya terus 5 masak, wah sih. Yes, ya. Terus kalau masak itu kan ya mungkin kalau sekali masaknya itu aja nggak apa-apa, tapi ketika misal dingin dia mau masak yang hangat-hangat, itu kan beda kalau kondisinya panas mau masak, misal mau bikin minuman yang bikin adem. Tapi paling enggak udah nyoba masak aja atau investasi sedikit aja udah bagus ya Don? Ya, jadi ketika orang sudah mulai investasi, pasti dia akan menghadapi banyak problem. Misal, kok harganya turun terus ya? panik. Itu investasi saham ya, karena kan yang paling sering dijadikan contoh itu investasi di instrumen saham. Meskipun sebenarnya juga investasi bisa aja di obligasi. Nah, cuman obligasi juga belum tentu harganya akan naik terus. Ada kalanya ketika suku bunga naik, dia harganya akan turun. Itu ntar kita bahas lah. Oke. Monggo lanjut. Nah, yang pertama adalah kenapa sih investasi itu penting? Ini kan kita mesti tahu dulu tuh investasi itu apa sih? Investasi itu menahan daya beli sekarang untuk keuntungan ke depan. Ke depan itu bisa jadi orang pada umumnya ngasih penjelasan ke depan itu bisa jadi 1 tahun. Karena kalau di bawah 1 tahun itu resikonya lebih tinggi. Nah, kalau dengan kebutuhan di bawah setahun, seharusnya mereka taruh di instrumen investasi risikonya rendah, bukan yang tinggi. Nah, di proses investasi itu kan pasti ada banyak opsi. Kita ambil contoh instrumen keuangan, misal obligasi, balik lagi ke saham atau deposito. Nah, di sini kita mesti pertimbangkan banyak faktor yang harus kita pahami terlebih dahulu. Misal makroekonominya seperti apa, kemudian risk and return-nya kayak berapa sih yang mau kita dapat, berapa sih yang kita berani korbankan. Itu baru 2 faktor. Masih banyak yang lainnya. Hampir mirip kayak dagang juga ya, kita modal berapa, returnnya berapa gitu. Nah, betul, seorang investor selalu mempertimbangkan modal gue berapa sih, resiko yang mau gue ambil berapa sih, return yang akan gue terima berapa sih. Nah, itu pasti dipertimbangkan di awal. Jadi nggak cuman asal ikut orang lah, aku mau, kata teman-teman ini bakal naik, yaudah aku chip in. Nggak seperti itu. Nah, investor tuh sering lupa 2 hal. Sebenarnya kan investment itu kan hanyalah tools untuk memenuhi kebutuhan
dan Goals. tujuan mereka. Iya, Jadi yang goals-nya apa? ya yang pertama mesti dipahami adalah investor itu tahu kenapa sih saya mesti punya instrumen keuangan A, misal reksadana. Kenapa mesti ngambil reksadana yang pendapatan tetap? Atau ngambilnya kenapa yang reksadana saham? Itu yang pertama. Berarti Ya. kayak match-nya gitu ya. Goals-nya apa, sebaiknya apa instrumen Betul. yang efektif gitu Ya. Oke. Nah, goals itu kan akan menjadi goals kan. Kita harus tahu dulu nih kapan waktunya. Momen juga penting ya. Ya, jadi setelah kita tahu why-nya, kita tahu when-nya. Oke. Jadi kita tahu nih misal, oh kenapa aku mesti investasi karena untuk sekolah anak. Sekolah anak kapan? 3 tahun lagi buat TK. Otomatis dia bisa consider mau masuk yang instrumen deposito, atau mungkin mau masuk yang reksadana campuran atau saham. Nah, adanya ilmu investment itu menjelaskan kita investor bisa tahu jawaban sebenarnya aku butuhnya apa dan kapan akan dipakai. Itu yang paling utama. Nah, dengan tahu instrumennya apa, teman-teman investor bisa memperkirakan kira-kira ini risikonya apa sih kalau aku ambil ini, terus apa yang kira-kira aku akan terima. Jadi konsep berpikir itulah yang menjadikan alasan kenapa seseorang lebih baik tahu ilmu investasi sebelum melakukan investasi. Sebelum ambil keputusan, paling enggak tadi tahu risiko, peluangnya gimana, probabilitasnya gimana gitu ya. Betul. Oke. Betul. Nah, ini kemudian biasanya orang tanya, oke, kalau gitu yang mesti dipelajari di investasi itu dasarnya itu apa sih? Dasarnya ya? Ya, dasarnya basic. ya, basic nih. Basic itu biasanya kita bagi jadi 3. Yang pertama itu opportunity cost. Yang kedua supply and demand. Terus yang ketiga itu economic mood. Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang pertama itu biaya opportunity. Terus supply and demand, permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah economic mood, parit ekonomi. Jadi kalau kita mau berinvestasi, jadi misal ada 2 pilihan, investasi A dan B. Nah, ketika kita memilih investasi A, kita pasti tidak akan mendapatkan return di B. Kalau misal A menghasilkan return 10%, sedangkan di B hanya menghasilkan return 6%, ya kita nggak kehilangan opportunity cost. Tapi sebaliknya, kalau kita punyanya yang B, kita kehilangan opportunity cost 4%. Ya, investor harus bisa memilih mana yang mau ditempatkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu supply and demand. Supply and demand itu paling gampang itu misal kita pakai instrumen saham. Saham ketika berita bagus datang itu sahamnya diburu. Banyak yang cari. Harganya naik dong. Betul. Karena supply yang tetap, demand-nya meningkat. Nah, ketika terjadi isu, ketika terjadi pandemi misalnya kemarin krisis, rumor. Betul. Itu otomatis supply-nya naik karena kan yang jual banyak. Demand-nya malah turun karena orang berusaha menghindari. Otomatis harga akan turun. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ekonomi. Jadi ketika kita memilih suatu bisnis, suatu perusahaan, itu yang sekiranya ini perusahaan bagus jika kira-kira bisa di-copy sama perusahaan lain nggak ya? Contoh paling gampang, misal kita pakai contoh Google. Google bisa nggak ditiru yang lain? Ya bisa, tapi Google dengan kekuatannya, dengan banyaknya produk yang dia miliki, dengan ekosistemnya dia yang luas, nah itu kan nggak gampang untuk kompetitor masuk. Kompetitor bisa bikin kayak Google nggak bisa. Tapi membuat produk mereka seperti Google itu butuh banyak capital, bukan cuma uang tapi juga waktu. Nah, terus ini yang sering ditanyakan, oke lah, kalau kita mau investasi berarti mesti pelajarin dulu, mesti baca dulu dan sebagainya. Kira-kira ada solusi lain nggak biar teman-teman
itu nggak perlu terlalu banyak mempelajari ilmu investasi. Text time gitu, males baca Nah, atau nggak ada waktu nih buat apa gitu kan, buat pelajari gitu. betul. Jawabannya ada. Oh gitu. Apalagi sekarang sudah ada namanya AI. AI itu udah bahkan ranahnya udah masuk ke kita bisa milih saham apa sih? Kita bisa milih investasi apa sih? Oh gitu ya? Ya, di beberapa AI itu udah bisa. Nah, dulu itu kita kenal yang namanya manajer investasi. Mereka buat produk, mereka buat program namanya reksadana. Teman-teman yang merasa kayaknya waktunya banyak deh buat aku belajar, aku nggak sempet nih. Ya udah teman-teman bisa milih reksadana. Sekarang reksadana di Indonesia jumlahnya makin banyak dan beberapa returnnya oke. Nah, next time lah kita bahas returnnya oke itu seperti apa. Nah, dulu kita bisa pakai manajer investasi. Bergerak ke sini kita bisa pakai robo advisor. Memang sih di Indonesia itu robo advisor baru sebatas membagi dananya ke manajer investasi. Alokasikan toh? Iya, mengalokasikan toh. Bukan langsung direct beli sahamnya apa, beli obligasinya apa. Decision tetap di kita. Dia cuma alokasi toh? Yes, decision tetap di kita. Itu pasti, decision tetap di kita. Dan cuman yang di Indonesia sekarang itu baru bisa, uang 100 juta, 20 juta dimasukkan ke reksadana A, terus 50 juta ke reksadana B, 30 juta ke reksadana C. Bukan yang langsung 1 juta, 20-nya masuk saham ini, 50-nya masuk obligasi ini, 30 jutanya masuk deposito ini. Itu belum bisa kayak gitu. Robot apa? Advisor. Robot advisor. Robot advisor. Ya. Bukan robot trading ya, beda ya. Beda. Robot trading itu yaitu masa lalu. Sudah ada beritanya. Ya. Bisa di Google. Ya, robot trading itu dulu. Jadi Nah, ini ada penelitian juga nih, pernah dilakukan penelitian, ini kalau nggak salah di Euro ya. Jadi hasilnya memang, jadi dibandingkan antara AI sama manajer investasi yang orang. Hasilnya memang pada waktu tertentu yang AI hasilnya lebih bagus daripada, iya, selisih berapa persen gitu loh, nggak sampai puluhan sih. Mungkin ada 5% lah, cuman itu ada selisihnya. Jadi lebih bagus yang AI. Cuman itu penelitian baru satu. Belum masif. Ya. Dan ini belum di beberapa, kayaknya di Indonesia belum ada deh yang melakukan penelitian kayak gini. Eksperimen kayak gini ya. Ya, betul. Jadi si AI ini bantu decision making aja ya? Analisis gitu atau gimana? Iya. Mereka kasih opsi sebenarnya. Wow. Mereka sampai kasih opsi. Wow. Oke, jadi ya keputusan tetap kembali ke teman-teman investor. Kalau mau belajar sendiri, ada sekarang source-nya makin banyak. Tapi kalau merasa kayaknya ribet deh, nggak ada waktu buat belajar, teman-teman bisa ngambil dua ya pilihan sih. Mau masuk ke reksadana yang dikelola oleh manajer investasi atau yang robo advisor. Iya. Dari kamu sendiri buka jasa gitu, advice juga? Nah, kita ada juga jasa advisor untuk membantu ke teman-teman sebenarnya dengan kebutuhan yang teman-teman punya itu lebih cocok ditaruh di mana. Jadi kita masuknya ke kebutuhan kita dulu, kebutuhan teman-teman klien dulu. Instead of kita langsung, masuk ke saham, masuk ke deposito. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tiap investor itu punya profil risiko yang beda. Nah, itu yang kita akan lakukan assessment dulu sebelum kita tentukan. Harvey misal cocoknya di instrumen jangka pendek. Kita nggak akan taruh dia di saham. Iya. Begitu juga untuk teman-teman yang instrumen, dia cocoknya instrumen jangka panjang nih. Kalau ditaruh di instrumen jangka pendek ya kasihan dia juga. Gitu sih. Iya. Nanti kita taruh kontaknya di deskripsi mungkin. Deskripsi ya. Nanti kalau mau kontak, silakan kontak, free kok. Tanya-tanya apa, say hello, boleh langsung, nanti dihubungi aja nomornya. Oke, cukup sih aku pertanyaan. Sip.
Mungkin kita nextnya mau bahas apa lagi ya? Nah, next time kita mungkin akan bahas gimana sih cara memilih reksadana nih. Reksadana. Ya, reksadana. Ya. Ini kan kita bahas investasi secara umum. Nah, kita akan bahas investasi di reksadana itu yang pas, yang cocok sesuai kebutuhan gua tuh apa ya? Iya, iya, iya. Oke. Dulu sih pernah sih beli reksadana dan ya asal nyoba aja sih. Ya, kan masih teman-teman ya at least pengenalan udah berani buat eksekusi lah daripada cuman masih di awang-awang. Ya, ya. Oke, gitu aja cukup. Sampai ketemu guys. Sampai ketemu lagi. Next episode. Bye.